Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 13 praktikum fisika ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Laporan Ayunan Matematis. Untuk pertama-tama, kami akan mengenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri. Selaku moderator, nama saya Gale Abisatya Hartono Putra, NIM 115190055. Kemudian yang kedua, ya, ada saya Andre Azhar Aryansyah dengan NIM 115190065. Saya Hanafiah Hamid dengan NIM 115190078. Oke, untuk pertama kalinya saya akan menjelaskan bagian abstrak dari poster kami karena ini merupakan bagian awal. Oke, bagian abstrak. Kami dari kelompok 13 melakukan praktikum yang berjudul Ayunan Matematis dengan tujuan mahasiswa mampu memahami prinsip pengukuran nilai percepatan gravitasi dengan metode ayunan matematis. Kemudian yang kedua, untuk menentukan nilai percepatan gravitasi bumi G di kampus jurusan Teknik Geofisika Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta. Pada praktikum kali ini digunakan beberapa alat dan bahan seperti bola, mistar, tali, stopwatch, dan busur. Pada praktikum ini kami melakukan percobaan, yaitu menghitung dan menentukan nilai percepatan gravitasi bumi. Kami melakukan beberapa kali pengukuran panjang tali, yaitu 100 cm, 90 cm, 80 cm, 70 cm, 60 cm, dan 50 cm. Dan hasilnya kami mendapatkan bahwa pada percobaan 1, nilai gravitasinya adalah 7,979 meter per second kuadrat. Pada percobaan kedua, nilai gravitasinya adalah 10,519 meter per second kuadrat. Pada percobaan ketiga, nilai gravitasinya adalah 11,588 meter per second kuadrat. Pada percobaan keempat, nilai gravitasi yang kami dapat adalah 12,518 meter per second kuadrat. Pada percobaan kelima, nilai gravitasinya adalah 15,154 meter per second kuadrat. Dan yang terakhir, pada percobaan ke-6, kami mendapat nilai gravitasi yaitu 17,157 meter per second kuadrat. Nah, berdasarkan dari hasil tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa besar kecilnya nilai percepatan ayunan tergantung pada panjang tali dan periode dari ayunan tersebut. Oke. Kemudian kami akan membacakan dasar teori yang akan disampaikan oleh Mas Andre Azhar. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian dasar teori. Di dasar teori ini kita akan berfokus ke hukum Newton. Jadi, gravitasi ini merupakan fenomena atau gejala alamiah berupa peristiwa tarik-menarik antara dua objek bermassa. Percepatan gravitasi adalah gaya gravitasi persatuan massa. Menurut Newton, gaya gravitasi dinyatakan sebagai F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Nilai G ditentukan oleh Cavendish dengan menggunakan neraca puntir, dan percobaan ini terkenal dengan nama menimbang bumi. Karena dengan diketahuinya G, maka massa bumi dapat dihitung, yakni F sama dengan G dikali M kecil dikali M besar per R kuadrat sama dengan M dikali G0. Pada jarak R sama dengan H plus R dari pusat bumi, maka berat suatu benda yang bermassa M adalah G 9 G0 dalam kurung 1 plus H per R dipangkatkan minus 2. Pengukuran G dapat dilakukan menggunakan sarana bandul matematis, yakni sebuah bandul bermassa M yang mengayun pada benang yang massanya diabaikan dengan panjang L.
Bila simpangan sudutnya kecil, lintasan M boleh dianggap lurus hingga M sama dengan min M kali D kali sin alfa, di mana X sama dengan simpangan bandul, suatu gaya pemulih yang mengembalikan M ke keadaan seimbang, dinyatakan oleh F sama dengan min M kali G sin alfa. Bentuk umum persamaan diferensial getaran selaras adalah d kuadrat X per dt kuadrat plus omega kuadrat X sama dengan 0. Jadi suatu sistem bermassa M akan bergerak dengan periode T2 sama dengan 4 pi kuadrat per G dikali L. Dengan T sama dengan periode bandul berosilasi dalam kurung second, L sama dengan panjang tali dalam kurung meter, Pi sama dengan 3,14. Oke, kemudian untuk berikutnya, saya akan membacakan latar belakang dari poster kami. Sebenarnya kenapa sih kami membahas abstrak dan dasar teori mengenai hukum Newton? Sebenarnya itu berdasarkan ilmu kami. Kami berasal dari ilmu geofisika, di mana ilmu ini menerapkan prinsip fisik untuk mempelajari bumi. Investigasi geofisika dari interior bumi melibatkan pengukuran pada atau permukaan bumi yang dipengaruhi distribusi internal sifat fisik. Analisa dari pengukuran ini dapat mengungkapkan bagaimana sih bentuk fisik dari interior bumi secara bervariasi baik secara vertikal maupun lateral. Oke, selanjutnya akan dibacakan lagi tujuan dari penelitian kami ini yang akan dibacakan oleh Mas Andre. Dalam suatu penelitian tentu diharapkan suatu tujuan yang dicapai. Jadi tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu pertama memahami prinsip pengukuran nilai percepatan gravitasi bumi dengan metode ayunan matematis. Lalu yang kedua itu menentukan nilai percepatan gravitasi bumi G di kampus jurusan Teknik Geofisika Fakultas Teknologi Mineral Universitas Bangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Dan selanjutnya saya akan membacakan bagian metodologi. Jadi dalam percobaan ayunan matematis ini terdapat alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu ada bola pembeban ayunan atau bob. Yang kedua ada tali. Yang ketiga dibutuhkan stopwatch. Yang keempat kita butuhkan busur dan yang terakhir adalah mistar. Lalu cara kerja dari percobaan ini, yang pertama ialah gantungkan bola dengan tali pada tempat yang sudah disediakan. Lalu ukurlah panjang tali mulai dari klem gantungan sampai pada pusat bola dan cetak. Mula-mula buatlah panjang tali 100 cm. Lalu yang ketiga, simpangkan bola ke kanan atau ke kiri sehingga tali membentuk sudut terhadap garis tegak. Kemudian lepaskan. Yang terakhir, hitunglah waktu yang diperlukan untuk melakukan 10 ayunan dengan stopwatch. Ulangi langkah 1 sampai dengan 4 sampai 3 kali. Dan yang kelima, lakukanlah langkah-langkah di atas untuk panjang tali 90 cm, 80 cm, 70 cm, 50 cm, dan 50 cm. Oke, untuk selanjutnya kami akan masuk kepada hasil dari penelitian kami ini yang akan disampaikan oleh Mbak Hana. Oke, untuk hasil perhitungan, kami menggunakan ralat nisbi. Di saat panjang tali 100 cm, gravitasi ditemukan 7,979 meter per second kuadrat. Rata-ratanya yaitu 0,084. Ralat nisbi yang ditemukan yaitu 1,052% dan ketidakpastiannya 98,948%. Di saat panjang tali 90 cm, gravitasi yang ditemukan 10,519 meter per second kuadrat. Rata-ratanya 0,715. Untuk ralat nisbinya sendiri, yaitu 6,797%. Sedangkan ketidakpastiannya 93,203%. Di saat panjang tali 80 cm, gravitasi
11,588 meter per sekon kuadrat. Sedangkan rata-ratanya 0,15. Alat nisbi yang ditemukan yaitu 1,363% dan ketidakpastiannya 98,637%. Untuk panjang tali 70 cm, gravitasi yang ditemukan yaitu 12,518 meter per sekon kuadrat. Untuk rata-ratanya yaitu 0,105. Ralat nisbi yang ditemukan yaitu 0,838%, sedangkan ketidakpastiannya 99,162%. Di saat panjang tali 60 cm, gravitasi yang ditemukan yaitu 15,154%, sedangkan rata-ratanya yaitu 0,164. Ralat nisbinya yaitu 1,082%, sedangkan ketidakpastiannya yaitu 98,918%. Yang terakhir, di saat panjang tali 50 cm, gravitasi yang ditemukan yaitu 17,157 meter per sekon kuadrat. Rata-ratanya 0,37. Ralat nisbi yang dihasilkan yaitu 2,156%, sedangkan ketidakpastiannya 97,844%. Untuk pembahasan pada praktikum kali ini, kami melakukan pengamatan dan perhitungan tentang ayunan matematis. Benda melakukan getaran secara lengkap, bolak-balik apabila benda mulai bergerak dari titik di mana benda tersebut dilepaskan dan kembali lagi ke titik tersebut. Dilakukan 6 kali percobaan dengan menggunakan panjang tali yang berbeda, yaitu 100 cm, 90 cm, 80 cm, 70 cm, 60 cm, dan yang terakhir 50 cm. Dengan beban matematis ini, percepatan gravitasi G dapat ditentukan setelah diketahui berapa besarnya periode di mana periode berbanding terbalik dengan gravitasi G. Hal ini disebabkan karena adanya gaya yang besarnya sebanding dengan jarak dari suatu titik, sehingga selalu menuju titik keseimbangan. Benda melakukan getaran secara lengkap apabila benda mulai bergerak dari titik di mana benda tersebut dilepaskan dan kembali lagi ke titik tersebut. Pada ayunan matematis, alat yang digunakan harus siap pakai, terutama stopwatch, sehingga tidak macet pada saat stopwatch tersebut harus berhenti ketika ayunan dihentikan. Penggunaan panjang tali juga mempengaruhi untuk waktu yang diperlukan terhadap 6 kali ayunan. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan dalam percobaan ini, diketahui bahwa semakin pendek tali yang digunakan, maka waktu untuk 6 kali ayunan semakin kecil. Bahwa pengaruh panjang tali sangat menentukan banyak getaran yang dihasilkan oleh bandul. Ayunan semakin panjang tali, maka semakin kecil getaran dan frekuensi yang dihasilkan. Sedangkan periodenya semakin bertambah. Hal ini dikarenakan jika tali semakin panjang, maka akan sulit untuk bandul berayun sehingga bandul akan bergerak semakin lambat. Kendala-kendala yang kita alami yaitu kurang teliti saat melakukan percobaan. Mengukur derajat yang mulai tinggi menyebabkan sangat susah untuk dijangkau karena sangat tinggi dan peralatan yang digunakan sangat sederhana sekali. Pada saat pengukuran sudut, ada kemungkinan pengukurannya berlebih dan mungkin juga kurang. Hal yang menyebabkan pengukurannya tidak sama yaitu faktor kurang ketelitian saat menghitung waktu dan mengukur sudut. Saat mengukur di ketinggian yang tinggi sehingga menyebabkan data yang diperoleh tidak sama, bahkan ada yang selisihnya sangat jauh. Oke, sekian dari pembahasannya. Untuk berikutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan ini, yaitu bandul ayunan matematis. Kesimpulan, dari data yang telah diperoleh, maka pada praktikum ayunan matematis dapat disimpulkan bahwa 1. Ayunan matematis adalah suatu titik benda yang digantung pada suatu titik tetap dengan tali. Yang kedua,
besar kecilnya nilai percepatan gravitasi tergantung pada panjang tali dan periode ayunan. Yang ketiga, besar sudut akan mempengaruhi ayunan karena adanya gaya yang besarnya sebanding dengan jarak dari suatu titik, sehingga selalu menuju titik keseimbangan. Kemudian yang keempat, perhitungan percepatan gravitasi yang diperoleh menggunakan rumus. Yang kelima, faktor kurang ketelitian saat menghitung waktu dan sudut yang menyebabkan perbedaan data yang kita peroleh. Untuk berikutnya, kami akan menampilkan 3 soal yang telah diberikan untuk kami lakukan pembahasan terhadap soal tersebut. Nah, untuk soal pertama, saya akan membahas soal ini. Yang pertama, ada sebuah bandul sederhana mempunyai tali 50 cm dan beban bermasa 50 gram. Titik tertinggi beban adalah 10 cm di atas titik terendah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan A. periode dan frekuensi bandul, B. kelajuan beban pada titik terendah. Oke, untuk pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya. Panjang tali L itu 50 cm. Kita ubah ke meter dengan membaginya dengan angka 100, jadi 0,5. Kemudian massa beban M 50 gram. Kita ubah ke kilogram dengan membaginya dengan 1000, jadi 0,05 kilogram. Terus perubahan ketinggian H sama dengan 10 cm. Kita bagi dengan 100 menjadi 0,1 meter. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah periode bandul dan frekuensi serta kelajuan beban. Nah, untuk mencari periode bandul, rumus yang kita gunakan adalah T sama dengan 2pi akar L per G, di mana T sama dengan 2 dikali 22 per 7 akar 0,5 dibagi 10, sama dengan 44 per 7 dikali akar 0,05. Kami mendapatkan hasil T sama dengan 1,40552 detik. Kemudian, untuk penghitungan frekuensi, rumus yang kami gunakan adalah F sama dengan 1 per T, di mana F sama dengan 1 per 1,40552 detik. F sama dengan 0,71148 Hz. Untuk menghitung kelajuan, kami menggunakan rumus energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, di mana M kali G kali H sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. M-nya kita coret, G kali H sama dengan setengah kali V kuadrat, dan 2 kali G kali H sama dengan V kuadrat. Tinggal kita input angka-angkanya, kita dapat hasil 2 sama dengan F kuadrat. Kita akarin 2-nya sama dengan 1,41421 meter per second. Untuk soal nomor 2 akan dibahas oleh Mbak Hana. Oke. Untuk pertanyaan nomor 2. Jelaskan hukum Newton dan jelaskan komponennya. Hukum gravitasi Newton secara pengertian adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Pada dasarnya gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Untuk komponennya, untuk persamaan hukum gravitasi Newton dapat dituangkan dengan rumus sebagai berikut.
F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Untuk komponennya, ada gaya tarik gravitasi, massa masing-masing benda dengan satuan kilogram, R, jarak antara kedua benda dengan satuan M dikuadratkan, dan G sendiri konstanta gravitasi bumi. Ya, mungkin itu nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Untuk nomor 3, pertanyaan dan pembahasannya akan disampaikan oleh Mas Andre Ashar. Jadi di nomor 3 ini, soalnya apa pengaruh perubahan panjang tali terhadap nilai percepatan gravitasi bumi yang didapat saat melakukan percobaan ayunan matematis. Untuk jawaban nomor 3 ini, pada percobaan ayunan matematis, panjang tali tentu sangat berpengaruh terhadap percepatan gravitasi yang mempengaruhi ketelitian dari pengukuran. Maka semakin pendek tali yang digunakan akan menjadikan periode ayunan yang makin kecil, sehingga sangat berpengaruh pada perhitungan. Begitupun sebaliknya jika yang digunakan tali lebih panjang daripada yang pendek tadi, maka akan menjadikan periode ayunan semakin besar. Dan dari apa yang dilakukan ini jelas terlihat perbedaan antara panjang yang nantinya akan berpengaruh pada perhitungan ayunan matematis ini sendiri. Oke, sekian presentasi kami pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton, dan kami juga mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam presentasi kami ini ada kesalahan, karena kami juga manusia. Yang terakhir, saya selaku moderator di sini mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan, dan tetap semangat. Dan yang terakhir, jangan lupa like, komen, subscribe, dan berikan video ini ke teman-teman kalian, dan semoga semuanya dapat bermanfaat dari video ini. Terima kasih.